Berdasarkan keputusan suku bunga, Bank of Korea juga merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Korea Selatan 2025 yang direvisi naik menjadi 0,9% dari sebesar 0,8% dalam perkiraan Mei. Pemirsa, Bank Sentral Korea Selatan mempertahankan suku bunga di level 2,5%. Kebijakan menahan suku bunga dilakukan guna menjaga stabilitas keuangan di tengah kenaikan harga apartemen dan utang rumah tangga. Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi 22 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg, sedangkan satu ekonom memperkirakan adanya pemangkasan 25 basis point. Berdasarkan keputusan suku bunga, Bank of Korea juga merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Korea Selatan 2025 yang direvisi naik menjadi 0,9% dari sebesar 0,8% dalam perkiraan Mei. Sementara inflasi diproyeksi sebesar 2% dari sebelumnya 1,9%. Setelah 4 kali pemangkasan sejak Oktober tahun lalu, Bank Sentral Korea Selatan memilih jeda pemangkasan dalam 2 rapat Dewan Gubernur secara berturut-turut pada Agustus. Pemerintah Amerika Serikat berencana memperpendek masa berlaku visa bagi mahasiswa asing dan jurnalis. Dan hal itu dianggap menimbulkan resiko keamanan, membebani anggaran negara, serta merugikan warga Amerika Serikat. Amerika Serikat berencana memperpendek masa berlaku visa bagi mahasiswa dan jurnalis asing. Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban pemerintah dalam mengawasi keberadaan mahasiswa asing. Pemerintah Amerika Serikat berencana memperpendek masa berlaku visa bagi mahasiswa asing dan jurnalis. Hal itu sering langkah Presiden Donald Trump memperketat aturan imigrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan pihaknya ingin memperketat aturan untuk visa bagi mahasiswa internasional. Pihaknya ingin memperketat aturan untuk visa F bagi mahasiswa internasional, visa J bagi peserta program pertukaran, dan visa I bagi pekerja media. Dalam rencana tersebut, pemegang visa pelajar dan pertukaran hanya dapat tinggal hingga 4 tahun, sementara visa jurnalis dibatasi maksimal 240 hari. Sementara warga negara China yang masuk kategori jurnalis hanya akan diizinkan tinggal selama 90 hari. Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai Amerika Serikat terlalu lama membiarkan mahasiswa asing dan pemegang visa lain tinggal hampir tanpa batas waktu. Dan hal itu dianggap menimbulkan resiko keamanan, membebani anggaran negara, serta merugikan warga Amerika Serikat. Aturan baru tersebut diharapkan akan mengakhiri praktik tersebut dengan membatasi lama tinggal sekaligus meringankan beban pemerintah dalam mengawasi keberadaan mahasiswa asing. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengaku akan menerima masukan publik terkait usulan terbaru selama 30 hari ke depan. Meski demikian, belum jelas kapan pemerintahan Trump akan memberlakukan kebijakan visa yang baru. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat memprediksi penerimaan negara dari kebijakan tarif masuk Presiden Donald Trump berpotensi mencapai 500 miliar dolar Amerika per tahun. Penerimaan dari kebijakan tarif tersebut diharapkan dapat mengimbangi peningkatan defisit akibat paket kebijakan pemotongan pajak dan belanja. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut penerimaan negara yang berasal dari kebijakan tarif resiprokal berpotensi melebihi 500 miliar dolar Amerika per tahun. Angka ini melebihi perkiraan awal yakni 300 miliar dolar. Bessent menyebut akan terjadi lonjakan penerimaan signifikan pada Agustus ini dari hasil penerimaan biaya masuk pasca penerapan tarif resiprokal dan kemudian akan semakin meningkat pada September mendatang. Bessent pun menyebut bukan tidak mungkin penerimaan negara dari penerapan kebijakan tarif masuk Presiden Donald Trump akan menembus nyaris 1 triliun dolar Amerika per tahun. Penerimaan dari kebijakan tarif tersebut diharapkan dapat mengimbangi peningkatan defisit akibat paket kebijakan pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini. Anggota Anggaran Kongres atau Congressional Budget Office memperkirakan kebijakan itu akan menambah defisit sebesar 3,4 triliun dolar Amerika dalam 10 tahun ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Rusia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk 2025 menjadi 1,5%. Angka ini lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya sebesar 2,5%. Pemerintah Rusia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk 2025 menjadi 1,5%. Menteri Keuangan Antoni Siluanov menyampaikan koreksi proyeksi itu dalam pertemuan di Kremlin. Ia menyebut ekonomi Rusia kini menghadapi tekanan dari kekurangan tenaga kerja,
inflasi akibat lonjakan belanja militer, hingga suku bunga tinggi yang menekan kredit. Kondisi ini membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat tajam setelah sempat solid di 2023 dan 2024. Menurut Silwanov, Kementerian Ekonomi kini menargetkan pertumbuhan setidaknya 1,5% pada tahun ini. Adapun ia menekankan anggaran negara yang seimbang akan memberi ruang bagi Bank Sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter. Dengan begitu, akses kredit lebih mudah dan sektor-sektor ekonomi bisa memperoleh sumber daya tambahan. Di mana tahun lalu ekonomi Rusia tumbuh 4,3%, namun Bank Sentral memproyeksikan tahun ini hanya di kisaran 1 hingga 2%. Presiden Vladimir Putin juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam menjaga momentum pertumbuhan dan menegaskan banyak faktor eksternal maupun domestik yang akan menentukan keberlanjutan ekonomi Rusia ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Industri China mencatat perbaikan kinerja pada Juli 2025 meski masih membukukan penurunan laba. Biro Statistik Nasional China melaporkan laba industri turun 1,5% secara tahunan pada Juli 2025. Industri China mencatat perbaikan kinerja pada Juli 2025 meski masih membukukan penurunan laba. Biro Statistik Nasional China melaporkan laba industri turun 1,5% secara tahunan pada Juli 2025. Angka ini lebih baik dari Juni lalu yang tercatat minus 4,3%. Perbaikan ini terutama disumbang sektor manufaktur yang berhasil membukukan keuntungan lebih tinggi. Laba produsen teknologi tinggi bahkan melonjak 18,9% pada Juli, berbalik arah dari penurunan hampir 1% di bulan sebelumnya. Selain itu, perusahaan menengah mencatat kenaikan laba 1,8%, sementara perusahaan kecil tumbuh tipis 0,5%. Kondisi ini menandakan adanya pemulihan di beberapa segmen meski tekanan ekonomi masih terasa. Namun secara kumulatif periode Januari hingga Juli 2025, laba industri China masih terkontraksi 1,7% dibanding tahun lalu. Pada paruh pertama 2025, industri juga sempat mencatat penurunan 1,8%. Artinya, meski ada tanda pemulihan, industri China belum sepenuhnya keluar dari tekanan yang menekan kinerja korporasi. Berbagai sumber IDX Channel. Amazon resmi mengumumkan rencana memperluas layanan internet satelit proyek Kuiper ke Vietnam. Investasi senilai 570 juta dolar Amerika ini digelontorkan untuk membangun ground station dan fasilitas terminal hingga tahun 2030. Kehadiran Kuiper diharapkan mendorong transformasi digital dan memperluas akses internet di wilayah terpencil Vietnam. Amazon mengumumkan investasi besar senilai 570 juta dolar Amerika atau setara dengan 9,3 triliun rupiah untuk membangun layanan internet satelit proyek Kuiper di Vietnam. Melalui investasi ini, Amazon akan membangun stasiun darat dan fasilitas terminal yang menjadi pintu gerbang layanan internet berkecepatan tinggi. Proyek Kuiper sendiri adalah inisiatif Amazon untuk menyediakan internet berbasis satelit di seluruh dunia. Targetnya memperluas akses internet hingga ke wilayah terpencil yang selama ini belum terlayani oleh jaringan konvensional. Pemerintah Vietnam menyambut positif kehadiran Amazon dengan menyebutnya sebagai peluang untuk mempercepat transformasi digital nasional. Dengan teknologi Kuiper, diharapkan layanan internet di pedesaan dan daerah terpencil akan jauh lebih merata. Kehadiran Kuiper juga diperkirakan akan meningkatkan daya saing ekonomi Vietnam di tingkat regional, terutama dalam mendukung industri teknologi informasi, e-commerce, dan sektor pendidikan yang membutuhkan akses internet cepat dan stabil. Amazon menyatakan pembangunan fasilitas Kuiper di Vietnam akan berlangsung bertahap hingga tahun 2030. Dengan kehadiran satelit-satelit ini, Amazon berambisi menjadi pemain utama dalam bisnis internet global melawan kompetitornya seperti Starlink milik SpaceX. Berbagai sumber ada di channel.